pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab transformasi. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa transformasi itu ada 4 jenis. Yang pertama ada translasi, kemudian refleksi, dilatasi, dan rotasi. Pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang translasi. Nah, sekarang apa sih itu translasi? Translasi merupakan pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri sejauh dan arah yang sama. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah translasi hanya merupakan pergeseran atau pemindahan aja. Jadi kalau misalnya seperti kamu memindahkan buku, memindahkan meja, menggeser meja. Nah, di situ dapat kita ketahui bahwa benda yang kita pindahkan atau benda yang kita geser itu tidak berubah bentuknya. Jadi meja kalau kamu geser bentuknya akan tetap seperti itu, tidak berubah. Begitu juga dengan ukurannya. Nah, jadi translasi ini hanya menggeser semua titik pada bidang geometri. Misalnya kamu punya segitiga, maka titik-titik pada segitiga yang kita geser harus berpindah semua, tapi dengan jarak yang sama dari titik asal. Oke ya. Nah, sekarang supaya lebih jelas, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga. Kalau misalnya di sini Ibu beri nama segitiga A, segitiga ABC, kemudian akan dipindahkan, kemudian menghasilkan sebuah bayangan. Nah, bayangan dari titik A, ini titik A, itu dinamakan dengan A-aksen. A-aksen, tanda petik gitu ya. A-aksen, berarti bayangan dari titik B, ini B-aksen, bayangan dari titik C, itu C-aksen. Maka, bayangan dari ABC, segitiga ABC adalah segitiga A-aksen, B-aksen, C-aksen. Nah, sekarang perhatikan dari titik A ke titik A-aksen itu bergeser sejauh berapa, seberapa jauh gitu ya, bergeser seberapa jauh. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sejauh 9 satuan ke kanan. 9 satuan ke kanan. Nah, itu berarti titik B-nya pun harus bergeser sejauh 9 satuan ke kanan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kanan. Oke. Nah, sekarang C-nya pun berarti harus digeser sejauh 9 satuan ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga kita peroleh titik A-aksen, B-aksen, C-aksen, kemudian kita bentuk segitiganya. Itu berarti semua titik-titik di sini nih, semua titik-titik ini, yang di dalam ini juga, yang di tepi-tepi sini juga akan bergeser 9 satuan ke kanan. Seperti itu. Cuman kita cukup ambil 3 titik aja yang mewakili karena segitiga ya. Kita ambil 3 titik aja yang mewakili, kemudian kita hubungkan setiap titiknya, maka akan terbentuk segitiga yang baru. Nah, segitiga yang baru ini adalah merupakan hasil bayangan dari translasi segitiga ABC. Jadi, setelah suatu benda kita transformasikan, akan menghasilkan suatu bayangan. Kita namakan itu dengan bayangan. Hasil dari pergeseran kalau hal ini. Nama lain dari translasi adalah pergeseran. Nah, di sini kita perhatikan bahwa bentuknya nggak berubah. Hanya posisinya saja yang berubah. Jadi, kalau misalnya kita tuliskan dalam koordinat, titik A ini, supaya gampang kita ambil yang titik ini aja ya, titik B ya, supaya enak dilihat. Titik B itu X-nya min 4. Berarti min 4, B-nya itu ada di sini, di antara 1 dan 2. Pas di tengah berarti 1,5. Betul ya? Nah, setelah digeser 9 satuan ke kanan, titik B aksennya itu menjadi di sini setengah, koma, Y-nya di sini setengah. Nah, kalau kamu
buat lagi koordinat A aksen, koordinat C dengan C aksen, nanti kamu akan peroleh sebenarnya alas dan tinggi segitiganya itu sama. Panjang alas dan tinggi segitiga baik benda asli maupun bayangan itu sama. Jadi translasi sekali lagi hanya menggeser sehingga ukuran dan bentuknya tidak berubah. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana cara menuliskan transformasi translasi ini ke dalam bentuk notasi matematika. Komponen translasi itu biasanya dinyatakan dalam matriks. Matriks itu diberi tanda kurung seperti ini. Jadi komponen translasinya A, B. Komponen translasinya matriks AB. Cara bacanya gitu ya, matriks AB. Nah, sekarang maksud A ini apa sih? A ini mempengaruhi gesernya ke kanan apa ke kiri? Kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Oke ya, kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Nah, B ini yang mempengaruhi sumbu Y, berarti ke atas atau ke bawah gesernya. Ke atas atau ke bawah. Kalau ke atas positif, kalau negatif ke bawah. Berarti contoh, misalnya kalau komponen translasinya itu 2, 3. Berarti bendanya nih, titiknya tuh geser 2 ke kanan, karena positif ya. 2 langkah ke kanan, 2 satuan ke kanan. Karena B-nya bernilai positif 3, maka naik ke atas berarti. Berpindah ke atas sebanyak 3 satuan. Nah, bentuk notasi matematikanya itu seperti ini. Jadi A ini adalah titik awal, X, Y. Kemudian ditranslasikan, lambangnya seperti ini, ditranslasikan oleh AB, menghasilkan A aksen atau bayangan dari A. Nah, cara dapatkan A aksennya itu gimana sih? Sebenarnya nilai X ini tinggal ditambahin dengan A, Y ini ditambahin dengan B. Kita dapatkan sebuah koordinat yang baru, yaitu koordinat bayangan titik A. Nah, supaya lebih jelas, kita coba pakai gambar. Misalnya ada titik di sini, koordinatnya adalah, kita mulai dari X ya, ini negatif 2, 1. Negatif 2,1. Misalnya kita mau translasikan ini dengan T, komponen translasinya 23, gitu ya. Berarti kita mau geser nih sejauh 2 langkah ke kanan. Berarti 1, ini satu satuannya itu 2 kotak ya. Berarti 1, titiknya di sini berarti 1, 2. 2 langkah ke kanan, kemudian 3 satuan ke atas. 1, 2, 3. Oh, berarti di sini titik. A aksen. Kalau misalnya ini Ibu namakan dengan A, berarti bayangannya adalah A aksen. Koordinatnya berapa? 0,4. Nah, sekarang kita mau coba pakai rumusnya nih. A-nya itu sama dengan negatif 2,1. Ditranslasikan oleh P sama dengan matriks 23. Maka hasilnya A aksen ini A, X-nya nilai X ditambah dengan A. Berarti negatif 2 ditambah 2, koma, Ibu lanjutkan di bawah ya, nggak muat. Berarti 1 ditambah 3. Berarti A aksen adalah 0, koordinat A aksen adalah 0,4. Nah, ternyata sama. Kamu mau pakai gambar, akan menghasilkan 0,4. Kamu mau pakai rumus, akan menghasilkan 0,4. Jadi, kamu boleh memilih mau menggunakan cara yang mana. Nah, untuk video translasi ini hanya sampai di sini. Selanjutnya, Ibu akan berikan latihan untuk kalian diskusikan secara kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk. Silahkan dikerjakan. Jika ada hal-hal yang belum dipahami atau belum dimengerti,
Silakan didiskusikan di dalam kelompok dulu, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul silakan dicatat dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke ya, jadi sampai di sini dulu video pembelajarannya. Selamat melanjutkan pembelajaran. Tuhan memberkati.